Nguri-uri, muda berbudaya. Halo Sobat Ista, selamat datang di podcast Nguri-uri, Muda Berbudaya. Sekarang bersama saya Salma Kalisa di sini dan juga nanti kita akan kenalan juga sama mas-mas yang udah hadir di sini menemani Salma Kalisa, Sobat Ista ya. Jadi hari ini bakalan ngobrol tentang salah satu destinasi wisata ya Mas ya. Betul. Yang ada di daerah Kulon Progo gitu. Tapi sebelum itu boleh dong Masnya kenalan dulu nih sama Sobat Ista. Mungkin dari Masnya? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Bahrudin. Saya berasal dari Kulon Progo, tepatnya di Kalibawang, Banjararum, Dusun Brajan ya. Dusun Brajan, kami adalah pengelola pesona Brajan, itu Puntuk Ngepoh. Oke, Mas Ahmad ya. Ya, Mas temannya di sebelahnya, boleh kenalan? Perkenalkan, nama saya Zainal dari Kulon Progo, Desa Brajan, Kabupaten Kalibawang. Oke, jadi udah ditemenin sama Mas Ahmad dan juga Mas Zainal. Mas Zainal, oke. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang destinasi wisata. Mungkin tadi udah diobrolin juga sama Mas Ahmad, Puntuk Ngepoh. Betul, Mbak. Iya, jadi itu adalah destinasi wisata yang ada di daerah Kulon Progo dengan panorama yang cantik, yang indah ya Mas, Ya, dan juga betul menenangkan. Sempet saya ngelihat juga saya googling gitu kan Mas tentang destinasinya, itu emang kayak tinggi dan emang pemandangannya luas banget gitu ya. Jadi kayak kelihatan ademnya juga. Betul sekali. Gitu, apalagi mungkin di daerah Kulon Progo gitu kan Mas, emang suasananya kayak gitu ya Mas ya selalu. Betul sekali, Mbak. Memang di Kulon Progo memang sangat terkenal dengan yang namanya Bukit Menoreh ya. Kalau Mbaknya pernah dengar Bukit Menoreh, Bukit Menoreh yaitu bukit yang berada di kawasan Kulon Progo yang membentang di selatan daerah Kulon Progo. Dan Bukit Menoreh tersebut sangat banyak mempunyai titik-titik destinasi yang bisa dikembangkan, dan salah satunya yang kita miliki yaitu Puntuk Ngepoh. Yang kita memiliki Puntuk Ngepoh tersebut mempunyai panorama pemandangan alam Jogja yang kita pandang dari sisi atas, dari pegunungan yang mempunyai pemandangan yang sangat indah dan juga hawanya yang sangat adem. Kalau orang-orang dari kota main ke Puntuk Ngepoh kebanyakan bilang di sini adem ayem, artinya tentrem begitu. Iya benar-benar setuju. Mungkin karena kalau saya sih belum pernah ke sana ya Mas. Cuman dari foto aja tuh emang udah kelihatan adem, nyaman gitu kalau misalnya main-main ke sana. Tapi yang paling direkomendasikannya itu ke sana itu pas kapan? Pas pagi kah atau pas kapan Mas Ahmad atau Mas Zainal? Kalau kita rekomendasikan kalau untuk main ke Puntuk Ngepoh yang baik itu pagi atau sore. Itu suasananya sejuk, enak, terus bisa menenangkan hati. Kalau siang itu kebanyakan di sana rasanya ngantuk. Soalnya panas, banyak pohon angin sepoi-sepoi anginnya. Jadi ya semuanya sih, semua waktu kalau menurut saya bagus untuk dikunjungi. Oh bagus-bagus aja ya, kapanpun sesuai sama kapan maunya ke sana gitu pas ya. Nah tapi sejak kapan sih dan mungkin gimana sih awalnya dirintisnya Puntuk Ngepoh ini sebagai destinasi wisata kalau di daerah Kulon Progo sendiri? Untuk Puntuk Ngepoh sejak tahun 2016 berawal dari obrolan teman-teman pemuda Dusun Brajan. Waktu dulu kan lagi booming-boomingnya munculnya wisata-wisata baru, wisata-wisata baru yang begitu booming di IG, di Facebook, di YouTube. Dari situlah teman-teman mempunyai gagasan, kayaknya kita punya deh tempat untuk kita kembangkan, coba kita gali. Terus ternyata langsung kita bergerak bersama-sama. Babat Alas tahun 2016 kita buka dengan modal semangat. Kita buka Babat Alas terus sampai bisa kelihatan spot-spotnya. Kita bikin
spot foto, bikin jembatan, bikin jalan, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa dinikmati sama pengunjung. Oke, jadi inisiasinya mungkin dari anak-anak di sana juga kali betul. ya Mas? Jadi dari berawal dari obrolan santai, terus mengarah ke situ terjadilah Pondok Ngepoh yang kita buat dari tahun 2016. Oh, dari tahun 2016 nih Sobat Isa, jadi Pondok Ngepohnya tuh mulai diinisiasi sebagai destinasi wisata gitu ya Mas ya? Betul. Oke, karena mungkin melihat juga potensi yang ada di sana, mungkin banyak tempat yang bisa dijadikan destinasi wisata, salah satunya si Pondok Ngepoh ini. Iya, betul. Gitu. Oke. Jadi emang kalau misalnya Sobat Ista atau teman-teman yang pengen jalan-jalan berwisata ke daerah Kulon Progo ya Mas ya, Iya. bisa datang ke Pondok Ngepoh gitu. Bisa nanti sekali. mungkin nanti bakal ketemu mas-masnya juga. Pasti. Iya kan? Kita standby di sana Oke. kita. Tapi bukanya mulai dari pukul berapa sih Mas? Kalau ada nggak Pagi sih? jam 7, Oh, jam jam 8. 8 sudah buka. Oke. Soalnya kan ada yang standby di situ. Oh, ada yang standby di sana juga buat kalau misalnya ada apa sih namanya kayak tour guide gitu kali ya Mas. Kalau misalnya ngeliatin oh di sini ada ini-ininya gitu, wisatanya dan lain sebagainya yang bisa dinikmati di Pondok Ngepoh gitu Sobat Ista. Gimana sih Mas peran masyarakat setempat ya dalam pengelolaan dan juga pemeliharaan destinasi wisata ini sampai sekarang ini? Alhamdulillah kalau dari peran masyarakat sendiri perannya sangat antusias, sangat positif lah menurut saya, karena dengan adanya wisata Pondok Ngepoh tersebut dari masyarakat sendiri banyak fungsinya ya. Yang pertama untuk pusat berbagai kegiatan gelar adat budaya juga sekarang kita pusatkan di Pondok Ngepoh, yang tadinya di Mbrajan tersendiri itu kan ada yang namanya adat Jawa. Adat Jawa itu namanya baritan. Baritan itu bentuk rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan diberinya berbagai macam rezeki dari pertanian, dari peternakan dan segala hal. Itu biasanya warga masyarakat itu membuat selamatan itu ada dua kelompok, yang barat sama yang timur itu sendiri-sendiri. Semenjak adanya Pondok Ngepoh tersebut, sekarang kita bergabung jadi satu, membuat acara adat budaya, terus disambung dengan berbagai pementasan kesenian tradisional yang ada di Dusun Brajan. Oke, jadi mungkin untuk dari masyarakatnya juga sangat-sangat mendukung ya tentang destinasi wisata yang ada di Kulon Progo ini, dan semoga bisa makin terus berkembang mungkin dari segi fasilitas dan lain sebagainya gitu. Nah, Sobat Isa, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Ahmad dan juga Mas Zainal ya. Tetap di Nguri Uri, Muda Berbudaya. Nguri Uri, Muda Berbudaya. Selamat datang kembali di program Nguri Uri, Muda Berbudaya. Oke, kita balik lagi nih ngobrol-ngobrol sama Mas Ahmad dan juga Mas Zainal tentang destinasi wisata yang ada di daerah Kulon Progo, namanya Pondok Ngepoh. Betul, gitu Mbak ya Salma. Sobat Ista. Nanti kita kalau misalnya biasanya nih ya Mas, wisatawan-wisatawan yang datang ke destinasi wisata itu biasanya paling banyak nih mereka-mereka yang masih muda kah, atau kayak keluarga, atau kayak gimana sih Mas orang-orang yang biasanya datang ke destinasi wisata ini? Untuk pengunjung atau wisatawan yang datang ke Pondok Ngepoh itu tidak terpaut dengan umur ya, dalam arti anak-anak, orang tua, pemuda, bahkan ada yang bisa dikatakan lansia pun pernah mengunjungi ke Pondok Ngepoh. Karena untuk anak-anak juga kita bekerja sama dengan sekolah-sekolahan untuk mengadakan outbound kan. Untuk outbound di tempat wisata kita juga bisa begitu. Terus kalau yang pemuda biasanya weekend kalau lagi liburan itu juga banyak yang berdatangan untuk sekedar main terus bercengkrama dengan
kawan-kawan di sana sambil menikmati kopi dan makanan-makanan ringan yang kami sediakan di sana. Oke, tapi kalau misalnya biasanya weekend tuh rame nggak sih, Mas Zainal mungkin Mas Ahmad? Oh, Mas Ahmad? Kalau weekend tentunya lebih ada peningkatan pengunjung daripada kan. Sabtu Minggu, itu pasti adalah peningkatan pengunjungnya. Lebih ramai dari hari-hari biasanya. Ya, lebih ramai dari weekday ya, kalau misalnya weekend gitu ya Sobat Ista. Nah, biasanya untuk sistem penjualan tiketnya itu sendiri, itu gimana Mas nantinya? Untuk tiket atau HTM, kami terus terang belum mematok harga yang tepat, karena kami dan kawan-kawan masih memutuskan untuk kita mengharap HTM seikhlasnya. Jadi di lokasi Pondok Ngepoh tersebut kita kasih kotak-kotak untuk memasukkan HTM seikhlasnya. Oke, jadi nggak ada patokan harga berapa untuk masuk ke destinasi wisatanya gitu ya Mas. Betul. Emang seikhlasnya saja dari para pengunjung yang mau berkunjung ke destinasi Pondok Ngepoh ini. Nah, sebagai pengelola nih Mas Ahmad dan juga Mas Zainal, pengelola destinasi wisata ini, apa sih yang sudah dilakukan Mas supaya banyak nih nanti makin banyak lagi misalnya wisatawan-wisatawan atau orang-orang yang berkunjung ke Pondok Ngepoh? Yang pertama pastinya kita selalu iklan melalui sosial media, baik IG, Facebook, YouTube, itu setiap hari kita lakukan. Yang kedua, kita sering mengadakan event-event yang bisa mengundang banyak massa, banyak pengunjung. Dari situlah kita otomatis bisa untuk sarana kita mengiklankan destinasi wisata tersebut. Oke, mungkin contoh-contoh event yang udah dilakuin apa aja nih Mas? Event yang kita lakukan biasanya mengadakan hiburan-hiburan masyarakat ya, yang seperti pementasan budaya Jawa, itu yang familiar di masyarakat itu kan kuda lumping. Oh iya. Kuda lumping, terus pementasan dangdut atau ya pementasan musik lah yang sering kita lakukan. Oke, jadi emang udah ada juga event-event yang diselenggarakan supaya menarik minat wisatawan-wisatawan yang datang ke destinasi Pondok Ngepoh ini gitu ya Mas ya. Iya, betul, Mbak. Oke, jadi terus kalau misalnya banyak masyarakat yang datang, terus mereka sudah menikmati keindahan panorama yang cantik itu dari Pondok Ngepoh ini, biasanya mereka gimana sih Mas tanggapan mereka? Mungkin Mas pernah nggak sih dapat tanggapan-tanggapan yang positif dari masyarakat-masyarakat yang sudah main ke sana, Mas Zainal atau Mas Ahmad mungkin? Banyak sih masukan-masukan dari para wisatawan tentunya ya. Ada juga yang bilang Pondok Ngepoh itu sangat bagus. Alangkah bagusnya kalau ini dikembangkan lagi, diberi spot atau diberi kolam renang. Oh iya. Oke. Terus ya kita menanggapinya cuma terima kasih atas masukannya. Ini saran yang sangat baik untuk kita untuk planning kedepannya. Semoga kita bisa memberi apa yang bisa membuat senang para wisatawan yang berkunjung di Pondok Ngepoh. Tapi ada rencana nggak mau bikin kolam renang yang ada. Iya. Sudah ada rencana, cuman ya berkaitan dengan dana pastinya. Jadi ya masih kelompok-kelompok lah cara jawabnya. Oh iya, masih dipertimbangkan lagi gitu kan ya. Tapi spot foto pun banyak ya Mas di sana itu ya. Karena kan tempatnya saya lihat tuh tinggi dan biasanya orang foto di tempat yang apa sih yang ada tinggi gitu, bisa mereka belakangnya tuh ada view-nya gitu. Aku lihat di Google gitu ya Sobat Ista. Nah, kalau di Pondok Ngepoh sendiri ada destinasi kulinernya juga nggak sih Mas? Apa alam aja fokusnya? Ada destinasi kulinernya, ada juga. Kita menyediakan untuk minuman kopi batok. Oke. Kopi batok, terus sama makanan-makanan ringan pengiring kopi batok tersebut. Terus untuk makanan berat juga
Ada. Makanan berat ada, makan ringan ada. Terus tapi yang paling di highlight mungkin itu kopi itu tadi ya, kopi kopi batok. sama teh. Kopi sama teh. Oke, jadi sambil menikmati alam di Putu Kepoh sambil ngopi kan enak tuh, apalagi betul pagi-pagi ya Mas ya. Pagi-pagi banyak juga nggak sih yang datang? Banyak. Kebanyakan sore. Kalau yang pagi-pagi itu biasanya para goeser. Para goeser itu kan mempunyai tantangan tersendiri dari bawah Naik ke Kulon Progo. ke Kulon Progo naik ke Pondok Ngepoh itu goes Mbak. Iya ya. Nah, itu sampai ke Pondok Ngepoh dengan jerih payah tenaga yang sangat banyak, itu katanya mempunyai kenikmatan tersendiri. Iya, habis Terus sampai di Pondok Ngepoh dengan susah payah, terus disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Jadi mempunyai daya tarik tersendiri. Apalagi pagi-pagi ya Mas Iya, ya. betul. View-nya masih mataharinya baru-baru naik mungkin kan ya. View-nya terus kayak foto tuh lebih enak kayaknya kalau pagi-pagi itu lebih bagus gitu view-nya ya nggak sih Mas? Oke. Jadi kalau misalnya para goesers yang mau ke sana juga boleh ya Mas boleh ya. sekali. Naik sepeda ke Kulon Progo gitu kan, menikmati indahnya panorama di Puntung Ngepoh Sobat Ista. Tapi kan ini ada di Dusun Brajan ya Mas, berarti Iya, betul. lokasinya. Ada nggak sih potensi lain yang ada di Dusun Brajan ini yang bisa dijadikan destinasi selain si Puntung Ngepoh ini? Ada Mbak. Sebenarnya di Dusun Brajan tersebut banyak sekali titik-titik yang bisa dijadikan destinasi wisata, cuman terkendala dengan biaya SDM, kita belum bisa menjamah titik-titik tersebut. Di antaranya ada Gua Selosari, ada Gua Landa, terus ada yang namanya Puncak. Puncak itu semacam pegunungan, cuman itu view-nya sangat bagus, tapi tempatnya tidak terlalu luas. Kalau planning dari kita besok kalau sudah bisa mengelola tempat tersebut, akan kita bikin camping ground. Camping ground. Nah, begitu. Oh, untuk orang-orang yang misalnya mau stay di sana gitu kan ya Mas? bermalam pakai tenda. Oh ya bisa jadi itu Mas, bisa banget karena di view-nya juga udah bagus. Terus biasanya kan orang-orang yang suka camping kan suka dengan alam-alam yang kayak gitu kan betul. Mas ya. Jadi bisa dijadiin salah satu ide lagi nih untuk mengembangkan wisata yang ada di Dusun Brajan gitu kali betul, ya Mas ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Zainal dan juga Mas Ahmad. Nanti kita ngobrolin tentang Putu Ngepoh lagi pokoknya Sobat Ista ya yang masih kepo-kepo, nanti kita bakalan lanjut lagi di sesi selanjutnya. Tetap di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya. Selamat datang kembali di program Nguri-Uri Muda Berbudaya. Baik, tadi kita udah ngobrolin tentang Puntung Ngepoh dan destinasi yang ada di Dusun Brajan juga betul, tadi sama Mas Zainal dan juga Mas Ahmad. Nah, mungkin ini Sobat Isi juga yang pengen datang ke destinasi wisata, pengen datang juga ke Dusun Brajan, mungkin kepo juga nih, gimana sih, apa sih keunggulan dari Puntung Ngepoh ini dibandingkan dengan mungkin wisata yang sama berbasis panorama alam juga gitu Mas? Untuk keunggulan dari Puntung Ngepoh sendiri, kita di sana mempunyai banyak bebatuan purba ya, banyak bebatuan purba yang katanya yang sudah meneliti dari pihak Akprin itu batu purba yang jadi di sana yang dinamakan heritage-nya Jogja. Oke. Nah, jadi konon katanya dulu itu sebuah Gunung Merapi aktif beberapa abad yang dahulu, terus ada yang meletus gunung tersebut, ada yang berpindah. Oke. Pindahnya tersebut berada di Pondok Ngepoh, begitu. Oh, jadi salah satunya tadi keunggulannya ada batu purba gitu ya Mas? Jadi di Bukit Menoreh tidak semua destinasi itu mempunyai bebatuan purba seperti yang ada di Pondok Ngepoh. Dan juga keasrian tempat wisata Pondok Ngepoh yang sangat sejuk,
dan pemandangan yang sangat indah yang kita miliki. Oke, jadi ada kalau misalnya teman-teman ataupun sobat Ista yang suka dengan kayak bebatuan purba dan lain sebagainya, betul. itu di Putuk Ngepoh ada nih sobat Ista, dan juga tentunya wisata alam yang cantik, yang indah gitu ya, panorama yang betul. indah yang ada di destinasi wisata ini sobat Ista. Jadi bisa dikunjungi ke sana bersama keluarga, bersama sahabat, teman-teman liburan kan. Apalagi kalau misalnya weekend walaupun ramai pun tapi masih bisa kehandle lah ya Mas ya, masih bisa untuk foto-foto juga di sana, dengan juga mungkin fasilitasnya. Oh ya, untuk fasilitasnya sendiri Mas, fasilitas umum yang ada di daerah sekitaran destinasi wisata ini tuh udah tersediakah atau gimana? Sudah. Untuk fasilitas umum ada toilet, terus pendopo pertemuan, dan juga spot foto, dan juga kita menyediakan wifi. Oh, ada wifi-nya juga. Jadi free wifi. Oke, jadi bisa nugas di sana ya Mas. Anak-anak mahasiswa nih kalau misalnya datang ke Putuk Ngepoh sekalian nugas kan ada wifi-nya juga. Iya. Karena nugas sambil ngeliat alam kan makin enak nugasnya Makin ya enak. Mas, makin enjoy gitu kan. Pikirannya makin fresh. Makin fresh, makin terbuka lagi ide-ide baru Ya, gitu betul. kan ya, bisa datang tuh ke Putuk Ngepoh sobat Isa untuk menikmati destinasi wisata alamnya juga gitu ya. Nah, boleh dong Mas Ahmad dan juga nanti Mas Zainal deh, aku mau nanya kenapa kita harus datang ke Putuk Ngepoh. Mas Ahmad dulu mungkin? Yang pertama, kenapa kita harus datang ke Putuk Ngepoh? Karena di sana ada yang namanya Puncak Ngepoh, itu yang mempunyai daya tarik tersendiri, mempunyai nuansa yang sangat alami sekali ya, keasriannya, terus udaranya yang sangat segar, pemandangan yang begitu indah di perbukitan Menoreh, dan juga mempunyai keunikan tersendiri dari batu-batu purba yang ada di sana. Oke, ada keunikannya dari batu-batu Iya, purba yang betul. ada di destinasi wisata ini. Kalau dari Mas Zainal sendiri nih, kenapa sih kita harus datang, harus berwisata ke Putuk Ngepoh? Karena wisatanya yang indah kali ya Mas, panoramanya yang juga cantik gitu-gitu. Mas Zainal juga sering nggak sih kayak kalau misalnya banyak pikiran tapi larinya ke ke Putuk Ngepoh gitu buat nyari inspirasi, sering ya Mas ya? Ya sering kalau malam. Sering kalau malam ya. Emang kelihatan Mas ininya, viewnya? Ya kelihatan gitu tapi. Kalau malam seperti Bukit Bintang. Oh, kalau malam seperti Bukit Bintang. Oh iya ngerti. Oke, siap. Terus gimana sih Mas Ahmad dan juga Mas Zainal peran IST Akprin mungkin dalam membantu mengembangkan potensi wisata dan juga wirausaha yang ada di Dusun Brajan gini? Untuk peran dari Akprin itu sangat banyak ya. Salah satunya membantu kami dalam penelitian batu purba tersebut. Sejarahnya kenapa kok di titik Putuk Ngepoh itu ada bebatuan purba, sedangkan di wilayah lain kok nggak ada. Salah satunya itu yang bisa menceritakan dari pihak Akprin. Dan juga Akprin salah satu yang membantu kita dari segi promosi finansial, juga membantu materi yang sangat berguna tentunya untuk pengelola wisata Putuk Ngepoh tersebut. Oke, di Dusun Brajan juga gitu ya Mas ya. Oke, mungkin sebelum kita berpamitan nih sama Sobat Ista untuk talkshow kita hari ini di Nguri Uri, boleh dong aku minta closing statementnya dari mas-masnya nih pengelola Putuk Ngepoh. Oh baiklah, untuk para wisatawan jangan lupa kunjungi wisata kami Putuk Ngepoh yang ada di Pegunungan Menoreh, Kulon Progo, Banjar Arum, Dusun Brajan. Oke,
Jadi ada di Kulon Progo. Kalau misalnya Sobat Ista pengen dateng ya. Ya. Dari kalau misalnya dari kota ke sana berapa lama Mas? 1 jam. 1 jam aja ya. Jadi bisa langsung menikmati keindahan alamnya. Pagi-pagi juga enak banget nih Sobat Ista kalau misalnya kamu mau datang ke sana hanya 1 jam aja dari kota gitu ya. Bisa datang ke Puntung Ngepoh nanti untuk berwisata alam dan juga ketemu Mas Ahmad dan Mas Zainal nanti diarahkan di sana gitu ya. Untuk HTM-nya juga nggak ada gitu loh Sobat Ista, seikhlasnya aja. Jadi tunggu apa lagi, datang ke Puntung Ngepoh untuk berwisata alam sama keluarga kamu, sahabat-sahabat dan ya keluarga-keluarga teman-teman dekat gitu bisa ya untuk berwisata ke sana. Weekend atau weekdays juga bisa aja gitu ya. Terima kasih banyak Sobat Ista dan juga Mas Zainal, Mas Ahmad, terima kasih banyak kita udah ngobrol hari ini tentang destinasi wisata yang ada di Kulon Progo. Semoga saya juga bisa main ke sana ya Mas ya. Nanti jadi pengen tuh ngelihat alamnya yang indah banget gitu Sobat Ista. Terima kasih juga, jaga kesehatan Sobat Ista dan sampai jumpa di nguri-uri selanjutnya. Mungkin terakhir kita sama-sama kali ya Mas, kita tagline dulu. Nguri-uri muda berbudaya. Nguri-uri muda berbudaya.